Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi rekan-rekan dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Coach Akil, dalam kelas keterampilan komunikasi. Setelah kita mempelajari terkait tentang berbagai macam bahasan di kelas keterampilan komunikasi ini, saatnya kita melanjutkan perjalanan kita ke pembahasan yang tidak kalah menarik pada kesempatan kali ini. Bahasan apa kira-kira yang akan kita bahas ya pada kesempatan kali ini? Yuk mari sama-sama kita simak. Nah, rekan-rekan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan terkait tentang komunikasi organisasi. Tentunya bagi rekan-rekan yang aktif dalam organisasi, bahasan ini menjadi bahasan yang menarik sekaligus bahasan yang vital untuk bisa diperhatikan. Karena salah-salah kita menjalankan organisasi tanpa adanya komunikasi yang baik, maka tujuan daripada organisasi yang kita ikuti sepertinya akan sulit nih tercapai. Oleh karenanya, komunikasi menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita laksanakan dengan baik dalam organisasi dengan berbagai macam aspek dan turunannya, tentunya dalam organisasi. Nah, supaya kita sama-sama paham nih, supaya sama-sama kita lebih piawai dalam melakukan dan melaksanakan komunikasi dalam organisasi, yuk mari sama-sama kita simak bahasan yang kita akan coba bahas pada slide-slide berikutnya. Penasaran? Yuk mari sama-sama kita simak. Rekan-rekan dimanapun berada, saya mencoba untuk memulai pembahasan dari 3 dimensi komunikasi organisasi yang disampaikan oleh Wrench dan Bunyan Carter tahun 2012. Mereka berdua mencoba untuk menjelaskan bahwa komunikasi organisasi terdiri dari 3 dimensi. Atau komunikasi organisasi itu berpijak pada 3 dimensi. Yang pertama adalah bahwa komunikasi organisasi itu sebagai disiplin dalam organisasi itu sendiri. Di mana untuk dimensi yang pertama ini, komunikasi organisasi digunakan sebagai alat deskriptor yang mengacu pada subdivisi tertentu dari bidang komunikasi. Sebagaimana yang sama-sama kita tahu, ketika kita berbicara tentang organisasi, maka dia akan terdiri dari beberapa pembagian peran dan pembagian tugas dalam organisasi. Ya, namanya juga organisasi ya, semua tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Organisasi intinya adalah kerja kolektif, kerja sama gitu. Sehingga ada pembagian tugas di sana. Ada yang mengurusi bidang acara, ada yang mengurusi bidang perlengkapan, ada yang mengurusi bidang humas, ada yang mengurusi bidang konsumsi mungkin dalam sebuah acara dan lain sebagainya. Nah, tentu di setiap bidang penggunaan dan pengimplementasian komunikasi ini tentu berbeda-beda. Yang paling banyak menggunakan komunikasi atau teori komunikasi adalah tentunya bagi teman-teman di bidang humas yang tidak hanya menggunakan komunikasi secara internal di antara mereka, tapi juga menggunakan komunikasi secara umum ya ataupun yang bersifat eksternal, karena teman-teman yang bergerak ataupun berada di bidang humas akan menjadi representasi organisasi untuk bisa menyampaikan maksud dan tujuan organisasi ketika berhubungan dengan mitra mereka, dengan stakeholder mereka dan sebagainya. Itu dimensi yang pertama. Sekarang dimensi yang kedua, komunikasi organisasi sebagai deskriptor atau penjelas. Pada dimensi yang kedua ini, komunikasi organisasi dimaksudkan sebagai penjelasan tentang apa yang terjadi dalam organisasi. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita berada dalam organisasi, pastinya kan pasang surut ya. Tidak akan pernah mungkin kita di dalam organisasi menemukan kemudahan terus ya. Pasti akan menemukan kadang mudah, kadang sulit, kadang gampang, kadang sukar, dan sebagainya.
Sehingga tentu kondisi-kondisi dalam organisasi tersebut tentu perlu untuk disampaikan, perlu untuk yang namanya disosialisasikan kepada siapa? Kepada antar anggota dalam organisasi tersebut, ya. Kemudian juga kepada stakeholder kita, entah yang di dalam ataupun yang di luar, untuk bisa menjadi bahan acuan atau bahan informasi kepada mereka terkait tentang kondisi sesungguhnya seperti apa sih yang terjadi di dalam organisasi tersebut, seperti itu, sehingga perlu kiranya untuk bisa dilakukan. Nah, biasanya kalau di perusahaan nih ada yang namanya annual report gitu ya, report tahunan atau laporan tahunan yang berisi tentang kinerja perusahaan selama 1 tahun. Nah, itu adalah bagian juga dari bagaimana komunikasi organisasi ini diartikan dalam dimensi sebagai deskriptor. Kemudian dimensi yang ketiga adalah bahwa komunikasi organisasi adalah sebagai sebuah fenomena. Sebagai sebuah fenomena, komunikasi organisasi akan berlangsung secara terus-menerus ya, dan juga secara spesifik terjadi dalam suatu organisasi. Sebagaimana kalau kita bicara tentang fenomena ya, dan juga dalam organisasi pasti akan terjadi yang namanya interaksi antara anggota dengan anggota yang lainnya, antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya dalam organisasi tersebut. Misalkan ada anggota dari bidang A membutuhkan bantuan dari anggota dari bidang B untuk mengerjakan satu proyek tertentu dalam organisasi. Tentu apa yang dilakukan oleh anggota A ini di bidang A ini akan berusaha mengkomunikasikan keinginannya kepada anggota B di bidang B. Ataupun misalkan bidang B ingin mengajak rapat bidang C, ya, tentu undangan dari bidang B diperlukan untuk mengajak bidang C untuk melakukan yang namanya rapat ataupun meeting. Nah, seperti itulah ya fenomena-fenomena yang terjadi dalam sebuah organisasi. Yang ini ketiga dimensi ini menjadi landasan kita, pijakan kita untuk mendefinisikan komunikasi organisasi lebih dalam. Ini menurut French dan Punyanon Carter tahun 2012. Nah, sampailah kita pada definisi komunikasi organisasi. Sudah lama tapi masih definisi ya bahasnya ya, luar biasa. Definisi komunikasi organisasi, di mana ini adalah komunikasi organisasi adalah proses di mana pemangku kepentingan organisasi mencoba untuk menstimulasi makna dalam pikiran pemangku kepentingan organisasi lainnya melalui penggunaan pesan verbal, nonverbal, dan atau mediasi yang disengaja. Ini saya ambil dari Jablin dan Putnam tahun 2001. Ada beberapa kata kunci di sini teman-teman. Yang pertama adalah proses. Ya, proses, ada input, ada proses sendiri, ada output. Proses adalah satu hal yang kita coba lakukan, ada perjalanannya, ya, ada tahapan-tahapannya, ya, itu harus dilalui semuanya, tidak bisa berlangsung secara instan. Di mana pemangku kepentingan atau stakeholder organisasi mencoba menstimulasi, mencoba untuk merangsang makna atau mengcapture makna gitu dalam pikiran pemangku kepentingan organisasi lainnya gitu. Misalkan anggota satu mencoba untuk menangkap makna yang ada dalam pikiran pemangku kepentingan organisasi lainnya atau anggota yang lainnya, misalkan seperti itu melalui penggunaan pesan verbal, nonverbal, dan atau mediasi yang disengaja. Komunikasi dalam rapat misalkan, undangan-undangan atau memo internal, itu kan kita bisa identifikasi sebagai cara satu pemangku kepentingan organisasi mencoba untuk mengcapture maksud ataupun makna dalam pikiran pemangku kepentingan organisasi lainnya. Nah, kira-kira seperti itulah definisi yang coba diungkapkan oleh Jablin dan Putnam tahun 2001 ini. Sudah mulai kebayang? Saya harapkan sudah ya, teman-teman, dan kita akan berlanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya akan coba jelaskan lebih dalam terkait tentang organisasi itu sendiri ya. Nah, ketika kita bicara tentang organisasi, ya, maka organisasi adalah, kalau kita bicara ataupun merujuk dari beberapa ahli manajemen ya, yang saya coba kutip. Yang pertama dari Barnard tahun 1938, menurut dia, organisasi adalah sistem kegiatan terkoordinasi secara sadar dari 2 orang atau lebih. Nah, ini definisinya sederhana ya, kegiatan terkoordinasi secara sadar dari 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua adalah menurut Krebs tahun 1986,
bahwa organisasi adalah kolektif sosial di mana orang mengembangkan pola interaksi ritual dalam upaya mengkoordinasikan kegiatan. Nah, ini ya, mengkoordinasikan kegiatan dan upaya mereka dalam pencapaian tujuan. Nah, ini yang sudah saya singgung juga di awal nih, bahwa setiap organisasi pasti memiliki namanya tujuan. Entah itu tujuan yang dimiliki oleh masing-masing individu ataupun pribadi dalam organisasi tersebut, ataupun secara komunal, ataupun secara kelompok dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan terdiri dari tingkah laku manusia yang berpola, ya, dan peralatannya terdiri dari manusia itu sendiri. Nah, ini unik nih ya, definisi dari Katz dan Kahn tahun 1975. Agak sedikit lebih filosofis nih bahasan untuk organisasi ya, dari Katz dan Kahn tahun 1978, bahwa suatu pekerjaan yang terdiri dari tingkah laku manusia yang berpola. Nah, ini yang harus kita garisbawahi ya, yang berpola ya, dan peralatannya terdiri dari manusia itu sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan terkait tentang fungsi komunikasi organisasi, di mana ini saya ambilkan dari Bahtiar Firdaus ya, materi yang disampaikan oleh beliau di tahun 2019 ya, di kelas keterampilan komunikasi pada sesi ataupun pada periode sebelumnya begitu. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi organisasi, dia punya 4 fungsi rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah fungsi informatif, di mana fungsi informatif ini orientasinya adalah bahwa satu stakeholder atau satu pemangku kepentingan dalam organisasi atau misalkan satu anggota dalam organisasi menginformasikan keadaan ataupun kondisi kepada anggota yang lainnya atau kepada pemangku kepentingan yang lainnya dalam organisasi. Memberitahukan misalkan, oh ternyata kondisi di bidang A tidak memungkinkan nih untuk kita menjalankan project C misalkan. Atau wah ternyata nih kalau kita lihat secara dan kita analisis secara mendalam, kondisi di bidang B yang notabene mereka punya fungsi untuk melakukan yang namanya fundraising, ternyata uangnya belum cukup nih, sehingga untuk melakukan project D kita agak kesulitan. Nah, menginformasikan, intinya memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dalam organisasi yang lainnya terkait tentang kondisi dan keadaan satu organisasi. Kemudian yang kedua adalah regulatif. Nah, untuk regulatif ini orientasinya adalah mengelola ataupun mengatur. Sebagaimana yang kita tahu, dalam setiap organisasi pasti ada yang namanya leader, ada yang namanya follower, ada yang namanya atasan, ada yang namanya bawahan, dan juga ada pembagian-pembagian peran di sana. Nah, untuk mengelolanya perlu komunikasi organisasi yang memiliki fungsi regulatif untuk bisa mengelola secara lebih baik, secara lebih apik, secara lebih rapih, agar organisasi bisa bergerak dengan baik menuju visi dan misinya. Kemudian yang ketiga adalah persuasif. Nah, tentunya teman-teman semuanya ketika kita bicara tentang berorganisasi, seorang leader harus bisa mempersuasi, harus bisa menginfluence, harus bisa mengaruhi anggota-anggotanya, member-membernya terkait tentang apa yang mau akan kita tuju dalam organisasi tersebut. Nah, kemampuan untuk mempersuasi ini amat sangat penting untuk bisa di-insert ya fungsinya dalam bagaimana orang berkomunikasi dalam organisasi untuk bisa menyamfrekuensikan pemahaman di antara kesemua stakeholder sehingga jalan organisasi menjadi lancar, menjadi tidak ada hambatan yang berarti ketika berjalan organisasi tersebut. Nah, yang keempat adalah fungsi integratif. Nah, fungsi integratif ini adalah fungsi yang menyeluruh ya, yang fungsi menyeluruh yang kemudian berorientasi pada bahwa tidak ada satupun kegiatan, tidak ada satupun aktivitas dalam organisasi yang dapat diselesaikan tanpa kemampuan komunikasi yang baik dalam organisasi tersebut. Nah, ini adalah fungsi integratif. Nah, juga dalam komunikasi organisasi kita bisa membagi dua ya berdasarkan arahnya. Yang pertama adalah arah keluar ataupun eksternal dan juga arah ke dalam. Saya ulangi lagi, arah keluar ataupun eksternal dan juga arah ke dalam ataupun internal. Juga menurut Bahtiar Firdaus ya 2019. Untuk yang eksternal contohnya adalah ya terkait tentang bagaimana organisasi tersebut melaporkan transaksi penjualan, pembelian, peminjaman dana investasi, jumpa pers, gitu ya, press release dan sebagainya. Nah, itu adalah
bagaimana komunikasi organisasi yang dilakukan ke eksternal ataupun keluar. Nah, untuk yang internal, apa saja contohnya? Contohnya adalah seperti kita mengeluarkan surat dari satu bidang ke bidang lain, memo internal dari atasan ke bawahan atau dari leader ke member seperti itu. Kemudian adanya rapat, ya, pengarahan, sosialisasi dan lain sebagainya. Itu adalah arah komunikasi untuk internal atau ke dalam. Nah, teman-teman semuanya, ternyata kalau kita lebih dalam lagi membahas ya, komunikasi organisasi itu memiliki bentuk yang kita bisa klasifikasikan menjadi dua nih. Yang pertama adalah untuk formalitas ya, berdasarkan tingkat formalitasnya. Kemudian yang kedua adalah bentuk yang kita klasifikasikan berdasarkan jenis pesan yang disampaikan. Kalau kita bicara tentang pembagian komunikasi organisasi berdasarkan tingkat formalitas, kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah formal dan yang kedua adalah informal. Formal bentuknya seperti misalkan adanya laporan, report ya, report bulanan, 3 bulanan, report tahunan, itu formal tuh. Ataupun ketika ada rapat ya, ada beberapa pengarahan-pengarahan yang sifatnya dilakukan oleh organisasi secara resmi seperti itu, nah itu sifatnya formal. Kalau yang formal seperti apa? Ya seperti kita diskusi, gitu layaknya teman dalam organisasi, kita berbincang, kita sharing knowledge gitu, kita sharing information kepada sesama dan seterusnya. Saling bercerita, sering mungkin curhat begitu ya di antara teman-teman di satu organisasi. Nah itu masuknya adalah yang formal. Kemudian jenis pesan yang disampaikan bisa verbal, bisa non-verbal ya, seperti yang mungkin sudah kita sama-sama pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya, bahwa komunikasi dibagi dua ya, ada sifat yang verbal, bisa secara ungkapan, tulisan dan seterusnya, bisa juga secara non-verbal, dengan gesture, dengan mimik muka, dengan mungkin kita buat kreatif gitu ya, ada video, ada apa segala macam. Nah, kita bisa juga berkomunikasi secara non-verbal dalam organisasi. Ini pun juga disampaikan oleh Bahtiar Firdaus tahun 2019. Nah, ini agak sedikit rumit ya, karena akan dihubungkan dengan pola ataupun cara ataupun gaya kepemimpinan dalam organisasi. Ini saya ambil dari Hersey dan Blanchard ya. Blanchard atau Blanchard nih? Blanchard tahun 1969. Hersey dan Blanchard ya menyampaikan bahwa dalam kita memimpin, ketika kita memimpin sebuah organisasi, nah ini untuk para leader nih, leader organisasi ya. Misalkan teman-teman ada yang sudah buat startup atau ada yang sedang buat komunitas seperti itu. Ternyata ada nih, kalau merujuk pada Hersey dan Blanchard tahun 1969, ternyata ada 4 jenis bagaimana gaya kepemimpinan ya. Dimulai dari gaya directing ya, yang kotaknya berwarna merah S1 nih gitu ya. Dimana di sini kalau kita lihat di gambarnya ataupun di grafiknya gitu ya, tanda-tandanya adalah dia memiliki directive behavior ya, kebiasaan untuk mendirect, kebiasaan untuk kemudian mengarahkan, itu tinggi sekali ya di bagian yang merah ini ya. Supportive, tapi supportive behaviornya rendah, supportnya rendah gitu ya. Biasanya untuk yang directing ini identik dengan pemimpin-pemimpin yang otoriter ya, walaupun tidak selamanya otoriter itu buruk. Kadang-kala dibutuhkan ya seorang pemimpin itu mendirect langsung apa-apa saja yang harus dilakukan oleh seorang membernya ataupun bawahannya ataupun anggota-anggotanya. Nah, bentuk mendirect itu kan bentuk komunikasi juga dilakukan oleh leader kepada membernya di dalam organisasi. Nah, seperti itu. Ada pula jenis ataupun gaya kepemimpinan coaching. Ini yang S2 ini ya, yang oranye warnanya nih. Di mana di sini ketika pemimpin itu dia memiliki directive behavior yang tinggi ya, dia ada arahan-arahan secara langsung yang kemudian diberikan kepada bawahannya, tapi juga memiliki supportive behavior juga gitu, supportive behavior yang tinggi. Nah di sini ya yang warnanya oranye ini. Nah sehingga si leader ini tidak hanya sekedar memberikan direction, tidak hanya memberikan arahan, tapi juga memberikan yang namanya pendampingan.
memberikan yang namanya support dalam berbagai macam aspek. Oke. Nah, yang ketiga adalah supporting. Pada tipikal leader pada jenis ini ya, gaya seperti ini, supporting ini ya, yang tadi dengan kuadran S3 ini, dia memiliki direktif yang kecil ya, tidak seperti directing dan juga coaching ya, tapi dia memiliki supportive behavior yang tinggi begitu. Nah, directive behavior ini pada S3 dia rendah karena orientasinya lebih ke arah benar-benar pendampingan yang sifatnya lebih ke bagaimana meningkatkan skill, bagaimana meningkatkan kapasitas, bagaimana meningkatkan kemampuan dari individu dan organisasi tersebut untuk ya juga ujung-ujungnya adalah bagaimana bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut oleh anggota tersebut bisa mendukung peningkatan kinerja organisasi. Itu S3 atau supporting ya. Nah, yang keempat adalah menurut Hersey and Blankenship tahun 69 adalah delegating. Gaya kepemimpinan delegating atau ditunjukkan dengan S4 ya. Nah, pada tipe ini supportive behavior-nya rendah, directive behavior-nya rendah juga gitu. Nah, ya biasanya kalau yang di kuadran ini, delegating ini ya, seorang pemimpin ya hanya sekedar memberikan aja nih, nah silakan dikerjakan ya, nanti saya pantau aja gitu. Silakan dikerjakan ya, caranya terserah Anda, terserah kalian begitu. Nanti akan ada progres setiap 2 pekanan misalkan gitu ya. Nah, itu akan dilihat tanpa ada supporting, tanpa ada pengarahan secara lebih mendetail. Kalau yang di kuadran S1 pengarahannya mendetail, arahnya mendetail segala macam. Tidak ada supportif, tidak ada supportnya. Kalau S2 ini, kuadran S2 ini arahannya tinggi, mendetail begitu, dan juga ada supportnya. Kalau S3 supportnya tinggi, tapi arahannya rendah, tidak terlalu detail gitu. Bahkan lebih mengarah ke hal-hal yang less memiliki hubungan yang kurang ya dibandingkan hubungan langsung ya. Hubungan yang langsung itu yang tidak terlalu langsung ya, ibaratnya begitu, untuk kemajuan untuk kinerja lembaga. Dan yang keempat adalah delegating. Delegating ini supportive behavior rendah dan juga directive behavior-nya pun juga rendah. Oke. Ini terkait tentang komunikasi organisasi jika dihubungkan dengan jenis kepemimpinan. Tentunya masing-masing kuadran akan berbeda-beda ya caranya ya. Seperti itu. Nah, ini yang untuk bisa lebih menjelaskan lagi ya. Lebih dari directing sini lebih ke arah instruksi, komunikasinya lebih ke arah instruksi begitu. Kalau untuk yang kuadran kedua ini coaching ya lebih ke arah konsultasi, lebih ke arah ya mendampingi, mengarahkan dan mendampingi seperti itu. Kalau untuk yang kuadran ketiga ya, kalau kita di sini tadi S3 supporting ya, pola komunikasi lebih ke arah partisipasi, memberikan partisipasi kepada anggota-anggota lainnya untuk memberikan sumbangsih atas ya kemajuan organisasi. Sarannya seperti apa, masukannya seperti apa dan sebagainya. Dan yang keempat adalah delegasi, mendelegasikan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas kepada atau aktivitas kepada anggota yang ditunjuk. Seperti itu. Nah, ini juga ya untuk bisa lebih menjelaskan terkait tentang situational leadership ya yang dijelaskan oleh Hersey dan juga Blankenship tahun 1969. Nah, untuk melengkapi bahasan kita pada kesempatan kali ini terkait tentang komunikasi organisasi, komunikasi dalam organisasi setidaknya memiliki yang namanya tahapan ataupun penjenjangan gitu. Nah, jenjang yang pertama adalah ketika kita menggunakan komunikasi organisasi itu dalam aspek atau dalam maknanya sebagai bahwa kita berkoordinasi dengan komunikasi tersebut gitu ya. Koordinasi dilakukan dengan tujuan untuk memadukan seluruh kegiatan dan tujuan dari setiap unit kerja agar terarah dan lebih terapi ya pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini ya, lebih terarah, lebih rapi pada pencapaian tujuan organisasi.
Di mana untuk poin yang pertama ini memiliki unsur ya. Yang pertama, mengatur bersama-sama, menyesuaikan satu dengan yang lainnya, mengadjust gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengarahkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah agar berlangsung efektif, diperlukan perencanaan, kesamaan persepsi, pemahaman materi pembicaraan, sikap terbuka dan saling menghargai, umpan balik ataupun feedback, penegasan dan motivasi, dan juga komunikasi informal. Nah, untuk melakukan koordinasi yang baik diperlukan ini nih. Ya, banyak hal ini nih, perencanaan, kesamaan persepsi, pemahaman materi pembicaraan, sikap terbuka dan saling menghargai, umpan balik, untuk adanya improvisasi pada aktivitas-aktivitas selanjutnya seperti itu. Perlu ada feedback ya, penegasan dan motivasi, dan juga komunikasi informal. Nah, ini kaitannya dengan koordinasi dalam konteks komunikasi organisasi. Yang kedua, penjenjangan yang kedua ya adalah brainstorming. Nah, brainstorming ini didefinisikan sebagai curah gagasan. Nah, yang juga bisa dikatakan juga sebagai alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari setiap anggota tim yang dilakukan secara struktur dan sistematis. Nah, kalau kita bicara tentang brainstorming, hari ini banyak sekali nih yang mengenalkan metode-metode yang menarik, yang kreatif untuk kemudian bisa melakukan yang namanya brainstorming. Apalagi ketika kita berhadapan dengan situasi seperti sekarang ya, saat pandemi semuanya serba online begitu ya. Nah, banyak nih teman-teman yang kita semuanya juga yang mungkin pernah menggunakan metode brainstorming secara online, menggunakan Zoom, menggunakan perangkat lainnya misalkan gitu ya. Ada misalkan pakai Jamboard begitu, itu yang dibuat oleh Google ya. Itu ada Jamboard, itu alat untuk brainstorming juga bisa. Itu ataupun bisa pakai beberapa tools-tools lainnya. Nah, kunci sukses dari brainstorming ini adalah partisipasi aktif dari setiap anggota dan suasana bebas tanpa kritik untuk menggali ide kreatif. Nah, kunci suksesnya brainstorming itu ini ya, partisipasi aktif dari setiap anggota dan suasana bebas tanpa kritik untuk menggali ide kreatif. Kemudian yang ketiga, proses brainstorming secara umum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah generate idea. Kemudian yang kedua adalah clarification, mengklarifikasi ide-ide yang bertebaran yang dimunculkan dalam sesi brainstorming. Kemudian yang ketiga adalah evaluation atau mengevaluasi dan memilih dan seleksi mana-mana saja ide-ide yang sekiranya mungkin untuk bisa dilakukan pada tahapan eksekusi atau implementasi. Nah, ini untuk tahapan ataupun bagian brainstorming. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah rapat. Nah, rapat sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka. Rapat merupakan sarana untuk melakukan perencanaan, penetapan, kebijakan, pengambilan keputusan, dan juga sebagai sarana koordinasi dengan pihak lain yang memiliki keterkaitan kerja, serta menyatukan pemikiran atau persepsi sehingga setiap pihak memiliki cara pandang yang sama. Nah, agar rapat berjalan dengan efektif, kita perlu memperhatikan beberapa hal ini nih. Yang pertama adalah rapat itu harus memiliki yang namanya tujuan. Harus jelas tujuannya, tidak boleh random, tidak boleh asal. Gitu. Harus jelas tujuannya nih apa, outputnya nih apa rapat ini, sehingga rapat pun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua adalah agenda rapat. Agenda rapatnya pun juga harus jelas. Untuk menuju tujuan rapat tentu agenda settingnya pun juga harus jelas dong, apa saja yang perlu dibahas, seperti itu. Bahan-bahannya juga harus jelas juga, alurnya pun juga harus jelas, agar rapatnya pun bisa berlangsung secara efektif. Yang ketiga adalah waktu. Nah, waktunya pun juga jelas ya pengagendaannya ya. Misalkan kalau kita rencanakan rapat hanya 30 menit, 30 menit usahakan. Hanya 1 jam ya 1 jam usahakan. Jangan lebih dari waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, peserta yang tepat. Nah, ini penting juga nih untuk kita perhatikan nih, bahwa ketika rapat sudah punya tujuan, otomatis kan yang diajak kan nggak serta-merta semuanya ya dalam organisasi, karena nggak semua yang ada di organisasi tersebut punya interest yang sama untuk pencapaian tujuan tersebut dalam rapat begitu, sehingga perlu ada seleksi nih.
peserta-peserta mana saja, dari bidang mana saja yang kemudian penting untuk diajak dalam suatu rapat. Yang terakhir adalah alat bantu rapat. Nah, ini ya kita gunakan papan tulis, kita gunakan buku catatan, kita gunakan alat tulis tentunya jangan lupa begitu. Nah, kalau misalkan sekarang kita rapat secara online ya kita gunakan ya media-media yang ada, aplikasi-aplikasi yang ada entah di laptop ataupun di mobile phone yang kita miliki, di gawai yang kita miliki, seperti itu. Nah, ini menurut Bakti Firdaus tahun 2019. Nah, teman-teman semuanya, untuk mendukung pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, silakan bisa teman-teman dalami, silakan bisa teman-teman semua perhatikan lebih seksama bahan-bahan yang saya tambahkan pada slide ini. Ini adalah literatur yang bisa teman-teman dapatkan. Pertama dari Hersey dan Blanchard ya, tahun 69, Management of Organizational Behavior. Kemudian Jablin, Frederick M. dan Putnam, tahun 2001. French Jason ya, punya Non Carter ya, tahun 2012. Introduction to Organizational Communication. Nah, ini semua bisa teman-teman dapatkan ya di internet. Saya kira sudah terbuka aksesnya ya untuk bisa dipahami bersama-sama teman-teman. Nah, itu dia pembelajaran kita pada sesi ini. Kita sudah ada di ujung acara. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas, apa yang sudah tadi kita coba pelajari terkait tentang komunikasi organisasi dalam komunikasi dalam organisasi bisa benar-benar tidak hanya kita pahami tapi juga bisa menjadikan kita lebih aware lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih firm lagi, lebih tegas lagi, dan juga lebih pasti dalam langkah ya dalam melakukan komunikasi efektif di organisasi yang kita ikuti untuk mencapai tujuan dalam organisasi bersama-sama tentunya gitu ya, karena kita bicara organisasi, kita bicara tentang kolektivitas dalam mencapai tujuan, capai visi dan misi organisasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya Coach Akil undur diri dari sesi ini. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.